Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika kalian udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya akan buat konten lagi nih bareng si Ninja nih. Oke, langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali ya di channel saya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat konten atau membahas suatu topik. Ini sesuai dengan requestan atau pertanyaan kalian di rumah ya. Jadi untuk konten kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu adalah apakah aman kalau kita memakai knalpot racing di Ninja 250 Fi ya teman-teman ya. Jadi saya ambil contoh aja seperti motor saya ini Ninja 250 Fi yang all teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan memberikan pendapat saya pribadi. Jadi usahakan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah paham di akhir video nanti. Oke, masalah knalpot racing ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau ada yang bertanya ke saya, apakah aman memakai knalpot racing di Ninja 250 Fi? Nah, jadi sebenarnya dulu motor ini buat kalian yang belum tahu, saya dulu nih pertama kali beli second teman-teman. Kurang lebih saya beli itu di tahun 2022 apa 2021 itu saya lupa, pokoknya sesudah COVID. Nah, dulu pada saat saya beli motor ini itu posisi knalpotnya atau silincernya itu masih standar bawaan pabrik ya teman-teman ya. Nah, sekarang motor ini silincernya sudah saya ganti teman-teman, menjadi knalpot aftermarket atau knalpot racing teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah aman kalau pakai knalpot racing? Kalau menurut saya pribadi itu aman-aman aja teman-teman. Nah, aman-aman aja di sini dalam garis, bisa digaris bawahi, saya garis bawahi ya. Asalkan kita tahu cara pemakaian atau cara mengendarai motornya teman-teman. Soalnya kenapa? Biasanya kalau motor motor apapun ya, bukan Ninja aja, itu biasanya kalau kita ganti knalpot aftermarket atau knalpot racing, itu memang benar tarikannya itu menjadi lebih enteng, itu satu. Terus yang kedua, yang pasti suaranya berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita pakai knalpot racing itu otomatis suaranya menjadi lebih gahar teman-teman. Nah, tetapi banyak orang di luar sana itu yang kurang paham atau kurang mengerti dengan karakter mesinnya teman-teman. Karena biasanya kalau mesin dalam keadaan standar pabrik dipakai knalpot racing, itu biasanya ada efek-efek jangka panjang yang bisa dirasakan teman-teman. Contohnya mesinnya itu semakin ngelitik, itu satu. Terus yang kedua, konsumsi BBM itu pasti akan sedikit lebih boros ketika kita memakai knalpot racing teman-teman. Nah, jadi sekarang pertanyaannya,
apakah aman kalau memakai knalpot racing? Ya saya bisa jawab ya aman teman-teman, aman sekali. Tapi nanti ada resiko atau akibat yang akan kita tanggung dalam waktu jangka panjang teman-teman. Ya contohnya seperti itu tadi. Yang pertama itu suara mesin berisik, terus yang kedua konsumsi BBM itu pasti akan sedikit lebih boros daripada ketika kita memakai knalpot standarnya teman-teman. Nah jadi ya tergantung kalian aja, sesuaikan kebutuhan kalian aja. Kalau biasanya untuk knalpot racing itu usahakan kalian cari yang aftermarket tapi yang ori ya teman-teman ya. Aftermarket yang ori itu maksudnya gini, kalau kalian itu biasanya beli knalpot racing yang Purbalingga, atau biasanya kan ada itu yang di Shopee yang 100 ribuan, 200 ribuan, itu sih kalau menurut saya kurang bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Karena itu kalau knalpot yang di online shop atau Purbalinggaan, itu kualitas knalpotnya itu jelek teman-teman. Dan juga bunyi yang dihasilkan itu kurang mantep aja gitu. Soalnya saya dulu juga pernah pakai teman-teman. Nah kalau sekarang ini saya mau pakai knalpot dari brand Akrapovic. Buat kalian yang belum tahu, dari brand Akrapovic ini saya beli second, tapi dia ori ya teman-teman ya. Mau leheran dan juga silincernya itu dia ori, meskipun saya beli second teman-teman. Jadi suara yang dihasilkan dari motor Ninja 250 Fi saya itu suaranya tuh enak teman-teman, padat dia, padat tapi tidak terlalu berisik teman-teman. Jadi gitu. Jadi sekarang tinggal disesuaikan dari kalian aja gitu loh. Kalau semisal kalian suka pakai yang standaran ya nggak masalah gitu loh. Ninja 250 Fi atau motor 250 cc itu kalau pakai knalpot standaran juga enak kok teman-teman. Jadi mesinnya tuh ada bunyi sing 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 gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya kalau semisal untuk Ninja 250 Fi itu memang kebanyakan di luaran sana itu pasti memakai knalpot racing teman-teman. Tapi ya balik ke kalian lagi teman-teman, nanti pasti ada efek jangka panjang yang dirasakan pada saat kalian memakai knalpot racing teman-teman. Tapi so far selama saya 5 bulan, ini udah mau jalan ke 6 bulan ya, saya pakai knalpot racing di motor Ninja 250 Fi saya. So far aman-aman aja sih motornya teman-teman. Motornya aman-aman aja, tidak ada masalah. Karena memang saya juga ganti oli motor ini juga rutin, servis maintenance-nya juga rutin. Jadi so far motor ini tidak ada masalah teman-teman. Mungkin BBM-nya ini sedikit lebih boros ya teman-teman ya, daripada saya pakai knalpot standarnya teman-teman. Jadi gitu. Jadi semisal kalian di rumah ingin mengganti motor kalian itu memakai knalpot racing atau knalpot aftermarket, usahakan kalian itu harus sering-sering ganti oli ya teman-teman ya. Karena memang kalau knalpot racing itu biasanya rawan di mesinnya itu bisa ngelitik teman-teman, itu rawan sekali teman-teman. Maka dari itu usahakan kalian itu harus memakai oli yang kualitasnya juga bagus teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan kalian apakah knalpot racing itu aman di motor Ninja 250 Fi, saya bisa jawab motor ini aman ya teman-teman ya. Aman banget teman-teman. Jadi sekarang tergantung cara kalian ngerawatnya itu bagaimana. Kalau kalian itu rajin atau rutin
maintenance atau servis ganti oli, pasti insya Allah motor kalian pasti akan aman ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu kalau motor Ninja 250 Fi kalau tidak pakai knalpot racing memang kayak kurang keren aja gitu teman-teman. Kurang keren, kurang gagah teman-teman. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman. Banyak kok motor Ninja 250 Fi di luaran sana yang masih memakai knalpot standar, itu juga ada. Tapi ya balik lagi ke selera juga gitu loh. Jadi kalau semisal mau knalpot racing apapun itu sebenarnya aman. Jadi tergantung cara kita itu merawatnya itu bagaimana teman-teman. Karena memang kalau untuk knalpot racing itu biasanya motornya itu memang rawan ngelitik di area mesin teman-teman. Karena ya gas buangnya itu jelek teman-teman. Dan juga kalau knalpot racing itu kan dia tidak ada katalisnya ya teman-teman ya. Peredamnya juga sedikit ya. Jadi secara tidak langsung di motor itu mesinnya tuh terlalu ngeplong gitu. Tapi ya balik lagi gitu loh. Kalau pakai knalpot standar ya boleh-boleh aja, asalkan kalau Ninja 250 Fi kalau pakai knalpot standar ya kurang garang bro gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya balik lagi lah ke selera kalian masing-masing tuh bagaimana gitu teman-teman. Oke ya. Jadi pertanyaan kalian sekarang saya sudah jawab clear ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya seperti itu ke saya teman-teman. Jadi ya sekarang saya buatkan kontennya gitu. Jadi kesimpulannya di sini, kalau pakai knalpot racing di motor Ninja 250 atau motor 250 cc lainnya, apakah aman? Saya bisa jawab aman ya teman-teman ya. Aman banget. Asalkan kalian itu bisa merawat mesinnya dengan cara rutin servis dan ganti oli teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah untuk menghindari yang namanya mesin ngelitik ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video untuk hari ini. Jadi semuanya sudah clear, sudah saya jawab pertanyaan kalian. Jadi sebelum saya akhiri videonya, buat kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar kalian itu bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru. Dan juga saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat kontennya teman-teman. Oke? Mungkin segini dulu video untuk hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.